sudah datang ke sini ya sih. Kamu bisa ceritain nggak gimana keluhan kamu yang sedang kamu alami saat ini? Jadi kan akhir-akhir ini tuh gusi saya sering berdarah, apalagi itu pada saat gosok gigi gitu. Berdasarkan gejala dari yang kamu berikan, sepertinya kamu sekarang sedang mengalami skorbut. Nah, skorbut sendiri merupakan penyakit kekurangan vitamin C. Hal ini biasanya terjadi karena pola makan kamu yang salah dan juga karena kamu jarang makan buah dan sayur. Kalau saya boleh tahu, kamu mulai merasakan kondisi ini sejak kapan ya, Yesi? Udah beberapa bulan ya Bu. Terus juga awalnya tuh saya cuma kurang tidur aja gitu, tapi kok makin lama makin parah gejalanya. Wajar sih kamu khawatir. Vitamin C itu memang penting untuk menjaga tahan daya tubuh kita dan juga bisa mempercepat penyembuhan luka, bisa untuk menjaga jaringan seperti kulit dan juga gusi. Kamu sering berdarah kan? Iya. Kalau lagi dikatakan biasanya kamu mengalami anemia, bisa juga kamu mengalesi atau juga bahkan gangguan tulang. Jadi ternyata saya sering di sini ya, saya tahu loh. Bisa separah ini. Tapi tenang aja ya sih, ini sebenarnya bisa diatasi kok dengan perbaikan pola. Kalau saya boleh tahu nih, biasanya kamu sehari-hari makan apa ya? Kalau sarapan itu jarang. Terus kalau misalnya siang, makan kos ya, jadi saya itu seringnya makan ayam geprek gitu-gitu. Terus kalau malamnya itu saya sering ini lah pesen food atau yang lain dari fridge. Oke, sebenarnya kesalahan kamu yang pertama karena kamu jarang sarapan ya. Kamu itu tidak boleh sama sekali melewatkan waktu sarapan kamu. Meskipun kamu sarapannya dikit, tapi tetap wajib sarapan. Nah, selain itu biasa makan mie instan dan ayam geprek ya. Nah, itu juga kurang baik untuk kesehatan, terlebih di dalam makanan itu tidak mengandung vitamin C, tidak ada sayurnya juga kan? Nah, jadi kamu sama sekali tidak ada mengonsumsi buah dan sayur ya? Buah dan sayur itu saya jarang konsumsi karena kan kalau di airport kan kita ya paling timun gitu-gitu kan. Terus kalau buah itu kan saya anak kos ya, kan harganya mahal. Kalau saya beli banyak takutnya jadi busuk, jadi saya jarang konsumsi. Oh, jadi sekarang saya tahu sih penyebab kamu mengalami skorbut. Nah, menurut saya nih ya, kamu itu harus tetap makan buah. Nah, solusi dari saya, kamu bisa makan buah potong atau rujak yang biasanya dijual di depan kampus kamu. Ada tahu nggak ya, Yesi? Ada sih. Kalau untuk sayur sih, kamu bisa beli salad di supermarket atau enggak, kamu bisa masak bayam rebus atau bayam sagu itu juga udah kalau dilakukan. Kalau saya boleh tahu, kamu sukanya buah apa ya, Yesi? Saya sukanya nanas, jambu merah, pepaya. Ya, kalau misalnya sayur gitu kan, saya tuh bingung kalau misalnya saya sayur beli sayur gitu masaknya gimana gitu. Terus kalau beli buah juga ada buah yang saya sebutin yang saya sukain itu kayaknya cepat busuk gitu kalau misalnya dibeli. Sebenarnya bagus sih, buah yang kamu suka itu semuanya mengandung vitamin C yang banyak. Selain itu, kalau untuk sayur, menurut saran saya, setiap kali kamu membeli makanan dari warung, kamu tetap harus membeli sayur secara terpisah, walaupun dalam porsi kecil, karena kamu takut gak habis ya, takut buang-buang makanan. Nah, kalau buahannya, mungkin dari saya kamu harus makan nanas, makan buah jeruk, atau enggak kamu bisa minum jus jambu biji yang warna merah itu loh, kamu tahu nggak sih yang biasa dijual di tukang jus? Iya. Nah, itu biasanya bisa dibeli dalam porsi sedikit buat kamu bisa lakukan itu setiap hari agar mengurangi gejala kamu yang saat ini terjadi. Kalau gitu berarti saya nggak harus konsumsi buah kiloan gitu kan? Enggak, yang penting konsistensi dan juga keberagaman, nggak harus kuantitasnya yang besar. Nah iya, hubung tadi terkait minuman-minuman yang dijual di sekitar kampus saya tuh kalau misalnya beli minuman gitu kan, saya seringnya konsumsi teh gitu Bu. Itu kira-kira seberapa bahaya tuh enggak ya sama kesehatan saya? Sebenarnya teh itu harusnya kamu hindari sih, apalagi kalau kamu mengonsumsinya setelah makan. Karena ada kandungan di dalam teh ataupun kopi ya Isi, yang dapat menghambat penyerapan vitamin dan juga mineral. Jadi kalau bisa, kamu minum teh atau kopinya beberapa jam setelah kamu makan. Kasih waktu gitu ya sih.
apa sih ya Bu yang harus saya hindari, makanan atau minuman gitu? Kamu harus hindari makanan cepat saji dan juga mie instan karena itu tidak mengandung vitamin C. Selain itu juga kamu perlu mengurangi konsumsi teh kamu, juga mengurangi konsumsi kopi kamu. Dan itu menurut saya kamu juga harus mengeksplor ya buah-buah yang mau kamu konsumsi setiap harinya. Gak perlu banyak, yang penting dilakukan rutin setiap hari. Kamu catat ya Yesi? Oke, siap saya. Bagus. Nah, sekarang kamu ini sudah selangkah lebih maju dengan datang ke sini. Kita bisa melakukannya mulai dari hal-hal yang kecil dulu. Kemudian, kalau kamu mau nih, saya mau buatkan kamu jadwal makan praktis untuk mempermudah kamu mengelola makan kamu di rumah. Ini saya ada buatin kamu rekomendasi menu makan pagi sampai 2 minggu ke depan. Bagus banget, biar ininya lebih mudah yang bisa saya jalani. Terima kasih. Sama-sama Yesi, semoga keadaan kamu baik. Kamu bisa datang ke sini 2 minggu ke depan ya untuk konsultasi lagi. Kalau kamu ada kebingungan saat menjalani terapinya ini, kamu bisa hubungi saya langsung, oke? Oke, saya jadi lebih bersemangat untuk memperbaiki pola makan saya. Terima kasih ya. Sama-sama Yesi.